Selamat pagi, selamat bertemu kembali di second review pertemuan ilmiah regional 5. Hari ini saya bersama-sama dengan Bos Enlom dalam Industrial Symposium akan membagikan sedikit tentang mesin Stellaris, mesin Veco Stellaris, dan beberapa hal yang menyangkut dual linear control yang saya beri judul dengan Tuning Your Machine for Dual Linear Control. Mesin Stellaris ini mesin yang paling saya sukai secara pribadi, mesin yang paling sering saya pakai selama 7 tahun terakhir. Dan mengapa saya senang dengan mesin ini? Mesin ini memiliki sistem Venturi, pompanya sistem Venturi, dengan adaptive fluidic, pengaturan tekanan, dengan 6 piezo elektrik kristal, dengan frekuensi ultrason yang lebih rendah, dan dengan pedal yang dual linear. Mengapa saya senang dengan mesin ini? Karena mesin ini bisa cepat untuk kita melakukan operasi ya. Uh, Sehingga operasi bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Kenapa kita butuh cepat? Karena dengan waktu operasi yang lebih singkat akan lebih nyaman bagi kebanyakan pasien. Teristimewa bagi pasien-pasien dengan kondisi tertentu, misalnya pasien dengan ada vertigo, Parkinson, restless leg syndrome, pasien yang kecemasan. Kalau operasinya cepat, maka pasien tersebut akan lebih senang kalau kita dan kita terhindar dari kondisi-kondisi di mana pasien bergerak atau pasien tidak kooperatif. Dengan operasi yang lebih cepat, waktu kontak yang lebih singkat, maka risiko infeksi pun lebih lebih sedikit. Dan dengan operasi yang cepat, kita bisa melakukan operasi dengan volume yang lebih tinggi pada waktu yang sama, sehingga cost daripada operasi itu akan lebih turun dan juga nyaman bagi pasien, bagi operator. Dokter itu bisa memiliki waktu yang lain untuk selain operasi, bisa melakukan poliklinik di hari yang sama. Tapi cepat sedikit bukan berarti kita terburu-buru, bukan berarti kita adu waktu. Cepat itu berbicara tentang kalau kita operasinya smooth, lancar, presisi, dengan tidak bersusah payah, dan hasil yang selalu bisa kita harapkan. Dan aman pada kondisi-kondisi yang berbahaya dan memberikan hasil yang baik. Operasi tersebut apabila kita melakukan operasi dengan baik, dengan lancar, dengan hasil yang baik, maka dengan sendirinya waktu tersebut akan menjadi lebih singkat, bukan kita buru-buru. Pada emulsifikasi, ada beberapa objektif yang kita capai untuk kita melakukan emulsifikasi, terutama dalam hubungan dengan dinamik. Kita berbicara soal scalp efisiensi, kita berbicara soal holding power waktu kita impel, kita melakukan chop, chamber stability, kita akan berbicara dengan ultrasound yang efektif, dan volatility yang baik waktu kita melakukan segment removal. Nah, semua ini dapat dicapai kalau kita memiliki vakum atau flow kalau mesin uh, peristaltik yang powerful ya, dan memiliki ultrasound yang efektif. Nah, akan lebih baik lagi kalau dua hal ini bisa kita kontrol dengan dua linear, sehingga kita bisa mendapatkan presisi pada vakum maupun ultrasound. Nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, mesin Stellaris sendiri memiliki dua karakteristik, yaitu yang saya senang ya, yaitu memiliki sistem pompa Venturi yang dapat dikontrol dengan dua linear, dan memiliki handpiece merek 6 kristal dengan frekuensi 28,5 kHz, frekuensi yang lebih rendah, sehingga menghasilkan panas yang lebih rendah, atau boleh dibilang lebih dingin dibanding mesin-mesin dengan frekuensi yang lebih tinggi. Saya akan berbicara sedikit mengenai frekuensi ini. Dengan frekuensi yang 28,5 kHz ini, maka akan lebih dingin ujung tip tersebut, sehingga bagian tip yang kontak dengan kornea dan kontak dengan iris itu akan terhindar dari risiko burn, risiko terbakar atau risiko cedera akibat panas yang dihasilkan dari ultrasound tersebut. Dan dengan demikian juga akan lebih aman buat sel endotel. Saya punya contoh video yang saya sendiri yang melakukan operasi pada pasien dengan mesin yang berbeda dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini katakannya cukup keras, memang. Nah, tidak ada komplikasi selama operasi, operasi berjalan dengan lancar sekali. Tapi kemudian di daerah iris yang kontak tidak pernah tersedot selama operasi, tapi hanya melakukan kontak dengan sleeve di tip. Ada jejas pada iris yang terjadi iris atrofi berwarna keputihan. Dan ini saya temukan beberapa kali pada pasien sendiri, terutama pada katarak yang keras. Tapi tidak pernah saya temukan apabila saya menggunakan mesin Stellaris. Apakah ini hanya pengalaman saya? Mungkin teman-teman bisa komentar dalam diskusi nanti. Nah, kemudian yang kedua mengenai Venturi, pompa Venturi yang dimiliki oleh Stellaris ini yang sudah sangat kita kenal, yang dapat dikontrol dengan dual linear control. Dengan powerful aspirasi yang konstan akan menyebabkan volatility tersebut akan baik ya. Mesin Venturi ini memiliki pembentukan vakum di dalam mesin yang kemudian vakumnya
itu sama seperti aspiration rate, sehingga dengan vakum yang terbentuk dalam mesin tadi membentuk suatu aspirasi yang konstan sehingga menyebabkan volatility akan baik. Nah, dengan vakum yang powerful juga kita akan mendapatkan power atau holding power, jadi kekuatan untuk memegang waktu kita impel terhadap katarak-katarak yang keras akan lebih baik. Jadi segmen tersebut tidak akan lepas dari ujung tip. Dan apabila kedua hal ini bisa kita kontrol dengan dua linear, artinya bisa kita tambah-tambahkan di saat kita perlu, maka akan memberikan kecepatan dan presisi yang sangat baik. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya menggunakan dua linear control tersebut. Jadi, pedal ini ketika kita tekan atas ke bawah, maka kita akan berpindah dari posisi pedal 1, 2, 3. Jadi posisi irrigation berjalan, kemudian aspiration, dan kemudian ultrasound. Nah, selain bergerak atas ke bawah, pedal Stellaris ini dapat kita gerakkan juga ke samping untuk menambah baik vakum atau ultrasound yang kita butuhkan. Bagi saya sendiri, saya tidak pernah menambah ultrasound, saya hanya menggunakan penambahan vakum. Jadi kita bisa tekan atas bawah dan ini gerakan ke samping. Nah, dengan kita menggunakan vakum yang lebih tinggi, maka kita akan bisa mendapatkan segmen removal yang lebih cepat atau aspirasi yang lebih cepat, sehingga segmen tersebut akan lebih cepat kita evakuasi. Akan tetapi ingat bahwa dengan adanya vakum yang lebih cepat tadi, proses aspirasi yang lebih cepat, maka akan juga lebih besar risiko untuk terjadi kolaps pada anterior chamber atau surge pada post oklusi. Nah, tetapi pada mesin Stellaris memiliki chamber stability yang sangat baik, apalagi untuk mesin-mesin yang sudah dilengkapi dengan adaptive fluidic seperti seri Stellaris Elite ini, akan mencegah terjadinya kolaps atau ketika terjadi surge itu bisa dicegah. Nah, dengan dua linear vakum tersebut, apa fungsinya? Fungsinya kita bisa dapat menambahkan vakum pada stadium mana atau pada kondisi mana selama operasi. Jadi misalnya kita pada posisi pedal 2, kita setting 300 vakumnya, kita ingin menambahkan ke 400, kita tinggal menggeser ke kanan. Nah, demikian juga pada posisi pedal 3 lagi sementara ultrasound, lagi sementara segmen removal, kemudian kita ingin menambahkan kekuatan sedotnya, kita tinggal geser ke samping untuk menaikkan sebatas mana sudah kita setting. Nah, dengan demikian akan lebih efisien, dan untuk katarak-katarak yang lebih keras, untuk menyedot dengan lebih baik, kita tidak perlu menambahkan ultrasound, kita hanya perlu menambahkan vakum sehingga ultrasound powernya tidak akan besar dan tidak mencederai endotel. Ini contoh video, sudah pernah saya sharing kemarin di PVSM juga. Ini katarak yang cukup keras. Saya skip dulu. Oke. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana mumpuni daripada vakum dan dua linear setting daripada Stellaris ini. So, ini vakum yang kita pakai sampai 300 limitnya untuk linear pertama. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang lebih kuat, vakum tersebut atau pedal tersebut kita geser ke samping untuk menambahkan vakum sampai ke 359. Nah, pada kondisi yang kita ingin pegang lebih kuat lagi, kita bisa geser ke samping sampai 420 supaya segmen tersebut tidak lepas dari ujung tip untuk yang melakukan vekor dengan teknik yang seperti ini. Ini kita tambahkan ke 420, jadi kaki digeser ke samping sedikit. Bisa majukan saja. Nah, ini pada kondisi yang kita ingin makan atau kita ingin segmen removal. Dengan menggunakan ultrasound yang sama, ini limitnya 35 saja, kita bisa menggunakan faktor 660 untuk supaya dia bisa emulsify-nya lebih kuat, lebih powerful tanpa menambahkan ultrasound. Jadi kekuatan sedotnya yang kita tambahkan, aspiration yang kita tambah seiring dengan tingginya vakum. Dan itu kita hanya perlu melakukannya dengan menggeser kaki ke samping secara perlahan-lahan, di mana sebanyak apa yang kita inginkan terhadap penambahan vakum tersebut. Ini vakumnya bisa sampai 600, 660 bahkan, tapi chambernya sangat stabil.
katakan sangat keras. Ini tidak diedit videonya, jadi operasinya berlangsung kurang lebih sekitar 8 menit. Dengan ultrasound power maksimum 35 yang tidak pernah kita tekan sampai habis. Dan tidak ada tanda-tanda burn pada iris dan kornea, karena ultrasoundnya dengan frekuensi yang lebih rendah. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan setting, ini adalah tampilan ketika kita masuk ke settingan mesin. Nah, ini yang akan kita lihat. Kalau dia ada bentuk seperti ini dua linear. Artinya pada posisi pertama ini posisi pedal 1, posisi ini adalah posisi pedal 2, dan ini posisi pedal 3 di mana ultrasound dan vakum. Nah, ketika kita ingin menambahkan vakum dari 300 ke 600, maka pedal kita cukup geser ke kanan, baik pada posisi pedal 2 maupun pada posisi pedal yang ketiga. Jadi kita bisa menambahkan di kondisi manapun terhadap vakum yang kita inginkan. Ya. Ini juga yang ingin saya bagikan sedikit tentang pengaturan regio atau region pada pedal. Nah, ini biru ini merupakan regio 1, yaitu posisi pedal 1, kemudian biru muda ini pada posisi pedal 2, dan yang kuning ini posisi pedal 3 atau ultrasound akan bekerja. Nah, saya sendiri senang dengan settingan ini karena saya suka untuk menahan-nahan vakum atau memegang segmen tersebut tanpa menggunakan ultrasound, sehingga agar supaya tidak kebablasan kaki saya, maka regio untuk posisi pedal 2 ini saya buat panjang. Nah, ini bisa teman-teman atur-atur tergantung dari style atau gaya operasi dari teman-teman sendiri. Ini saya ingin membagikan juga contoh video dari rekan saya, Dr. Christian, yang melakukan operasi dengan menggunakan vakum yang sangat rendah. Nah, untuk katarak yang memang tidak terlalu keras, kira-kira grade 2 plus masuk grade 3, dengan vakum 300 saja tanpa dua linear, ultrasound yang dipakai bahkan tidak sampai 10, rata-rata cuma 5, 6, 7 sudah bisa melakukan emulsifikasi, dan bisa dilihat betapa segmen tersebut nempel di tip ya, dengan volability yang baik, chambernya stabil. Dengan ultrasound yang sangat rendah bisa dipastikan kornea tidak akan mengalami cedera yang berlebihan. Nah, ini juga video tentang katarak yang bagaimana kalau pada katarak yang polaris. Tidak ada masalah sebenarnya dengan settingan vakum yang tinggi. Pada katarak seperti ini justru akan sangat membantu. Kita lakukan sisi dulu, kemudian hidrodelinasi. Nah, dengan teknik Chop pada polaris ini akan sangat-sangat menurunkan resiko terjadinya PCR pada daerah katarak polaris tersebut yang menempel di kapsul, karena ketika kita melakukan chop, segmen tersebut tertarik ke atas oleh gaya vakum atau tarikan daripada tip, sehingga nukleus tadi sudah terpisah dari bagian posterior tadi, apalagi sudah dihidrolinasi sebelumnya, dan ini sangat menurunkan risiko terjadinya PCR pada katarak polaris. Dengan volability yang baik, ya, dengan vakum yang baik, segmen tersebut akan naik dengan sendirinya, sehingga tekanan ke belakang atau gaya dorong-dorong ke belakang itu sangat terhindar, dan itu sangat menghindari atau menjauhkan kita dari terjadinya PCR pada katarak yang jenis seperti ini. Demikian juga dengan vakum yang baik, epineuklus tadi akan tertarik dengan mudah keluar dari bag, sehingga kita tidak menyusur-nyusur untuk ke arah distal. Nah, ini juga saya ingin perlihatkan salah satu kelebihan daripada vakum yang baik, memberikan volability yang baik, terutama pada katarak yang pupil kecil.
Jadi pada kondisi seperti ini harusnya dipasang iris hook atau pupil expansion device yang lain, tapi karena tidak tersedia maka apa boleh buat. Tapi dengan adanya uh, vakum yang baik, volability yang baik dari mesin Veco, operasi dapat diselesaikan dengan baik. Terutama ketika kita akan mengambil uh, heminukleus atau segmen yang bersembunyi di belakang iris dengan volability yang baik, maka segmen tersebut akan mudah datang ke ujung tip dan dilakukan emulsifikasi di sentral pupil. Dan pada kondisi seperti ini dibutuhkan stabilitas chamber yang baik supaya kapsul tidak datang dan menempel ke iris karena kita tidak bisa melihat dengan baik akibat pupil yang kecil. Baik, jadi dengan adanya dua linear tersebut, kita bisa menambahkan vakum kapanpun kita butuhkan, yang memiliki manfaat bahwa kita bisa mendapatkan holding power yang lebih baik pada waktu kita melakukan VECO, terutama katarak-katarak yang keras kalau kita ingin melakukan chopping, dan kita bisa mendapatkan volatility yang lebih baik, sehingga kita bisa melakukan emulsifikasi yang lebih baik. Misalnya juga pada katarak-katarak yang kecil seperti tadi. Dan dengan vakum yang lebih tinggi tadi, maka kita bisa melakukan emulsifikasi lensa lebih baik dengan ultrasound yang lebih rendah, sehingga akan lebih aman bagi sel endotel dan juga mudah bagi katarak-katarak yang lunak, karena dengan vakum yang seperti tadi video yang lebih tinggi, yang powerful, ultrasoundnya cuma 10-11, kita bisa mengevakuasi katarak tersebut. Nah, tetapi mesti diingat juga bahwa vakum yang tinggi tadi memiliki risiko terjadinya surge ketika oklusnya terbuka atau cepatnya kolaps dan menimbulkan risiko yang lebih tinggi buat PCR. Akan tetapi karena Stellaris ini memiliki chamber stability yang sangat baik, maka hal ini akan jarang terjadi. Dan tips tambahan bagi saya yang tadi saya bagikan bahwa dengan kita bisa mengatur regio daripada foot pedal tadi, teman-teman bisa melakukan settingan yang sesuai dengan feeling masing-masing terhadap injakan kaki pada pedal tersebut, sehingga mendapatkan kecepatan operasi yang lebih baik karena pedalnya sangat-sangat sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.